Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak Ibu peserta kajian online yang semoga kita semua dimuliakan oleh Allah, diampuni dosa-dosa kita dan dijadikan sebagai penghuni-penghuni surga bila hisabin wala azab. Ya, terkadang hal-hal yang sudah lumrah terjadi itu dinormalisasi meskipun kita tahu itu salah. Dan ini tidak boleh dibiarkan. Ya, disinilah fungsinya orang-orang yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ilmu, ya, untuk memperingatkan kepada manusia dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ya berakhir hidupnya di atas kesalahan-kesalahan tersebut dan agar mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang sudah disebutkan tadi, sudah juga cantumkan pada flyer yang disebarkan, ya, yang akan kita bahas ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang dianggap biasa, ya, akan tetapi keliru dan ternyata bukan cuma keliru, ya, tapi juga merupakan dosa. Bahkan sebagiannya adalah dosa besar. Baik. Tentu saja di sana ada banyak kesalahan, tapi kita tidak bisa untuk menyampaikan semuanya di sini, tidak bisa dibahas semua karena keterbatasan waktu. Kita pilih beberapa saja yang paling masyhur, ya, yang paling populer kesalahan-kesalahan tersebut. Di antaranya adalah takbiran, ya, takbiran. Nah, maksudnya kesalahan kaum muslimin ketika tidak memperhatikan takbiran tersebut, ya. Bagian menganggap itu persoalan yang tidak penting, ya, padahal Nabi Shallallahu alaihi wasallam sendiri menekankan hal tersebut. Ya, sampai-sampai sahabat disuruh untuk memanjat ke atas bangunan tinggi untuk teriak sekencang-kencangnya supaya orang-orang ikut. Ya, kalau ini perkara yang biasa, perkara yang apa namanya, boleh dianggap enteng, tentu saja tidak seperti itu yang dilakukan oleh, ya, para sahabat. Tidak perlu seperti itu. Tapi ternyata mereka melakukan itu, ya, agar supaya syariat tersebut diviralkan, ya, supaya orang-orang mengikutinya. Baik. Nah, takbiran ini ada banyak sekali sebenarnya kesalahan, tapi yang kita akan bahas di sini cuma dua saja. Eh, Misalnya sebagian orang menganggap ini seperti kita katakan tadi tidak penting, ya, sehingga mereka tidak takbiran gitu. Ya. Atau hanya takbiran pada saat selesai sholat saja. Ya, jadi kita sampaikan bahwa akhwati fiddin azanallahu iyyakum, takbiran ini ada dua modelnya. Ya, ada dua modelnya, ada yang namanya mutlak, ada yang namanya muqayyad. Ya, takbiran mutlak ini kapan saja dia boleh bertakbir dan lafaznya boleh lafaz Allahu Akbar atau lafaz-lafaz yang biasa digaungkan oleh kaum muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, ini boleh. Lafaz ini sebenarnya tidak ada keterangan bahwa Nabi langsung yang menyebutkannya. Akan tetapi ini lafaz yang biasa digunakan oleh para sahabat. Nah, adapun dalam persoalan takbir, maka boleh dengan lafaz apa saja selama itu, ya, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seterusnya Allahu Akbar boleh, tidak masalah. Ya, karena memang tidak ada lafaz yang paten dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kita dapatkan sekarang, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali atau 2 kali, ini datangnya dari para sahabat dan para ulama mengatakan bebas, ya, dalam masalah lafaz bebas, yang jelasnya kita bertakbir. Nah, takbir mutlak di mana saja, ya, selama itu bukan di tempat-tempat yang kotor, ya. Adapun takbir muqayyad, ya, ini takbir yang dilakukan setiap selesai sholat, ya, setiap selesai sholat. Ya, adapun kalau Idul Fitri itu dimulai dari subuh hari Idul Fitri, ya, setelah sholat subuh sampai asar di hari Idul Fitri tersebut. Ya. Adapun di Idul Adha itu dimulai pada tanggal 9 atau biasa kita kenal dengan hari Arafah. Nah, ketika orang-orang wukuf di Arafah tanggal 9, kemudian
sampai tanggal 13 Zulhijjah, ya, sampai berakhirnya hari tasyrik. Ini waktunya. Itu setiap habis sholat dan dilakukan dengan takbir sendiri-sendiri. Ya, tidak ada contohnya takbir secara berjamaah. Tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun para salaf takbir berjamaah, sehingga takbir berjamaah ini dihukumi oleh para ulama sebagai perbuatan yang mengada-adakan sesuatu yang baru atau yang kita kenal dengan perbuatan bid'ah, dan bid'ah itu adalah dosa besar. Baik. Kemudian di antara kesalahan-kesalahan dalam takbir, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kesalahan lafaz, dan ini dianggap biasa padahal kesalahannya berbahaya gitu ya. Contohnya yang paling banyak kita dengar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillah ilham. Nah, ini ilham ini siapa ini? Ya, ini keliru. Yang benar walillahil hamdu. Ya, sama dengan alhamdulillah tapi dibalik, walillahil hamd. Ya, artinya segala pujian bagi Allah. Kalau walillah ilham apa artinya? Ya, walillah ilham. Nah, ini keliru. Jadi apa namanya? Persoalan yang lumrah bagi kita, seakan-akan itu biasa, tapi kelirunya besar gitu. Ya, kelirunya besar, kesalahannya sangat besar dan harus diperingati umat dari sini. Atau misalnya la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil ham. Walillahil ham pakai ha. Ini juga keliru. Ya, alhammu artinya apa? Kesedihan, kepiluan, ya, kekecewaan. Kalau kita mengatakan walillahil hamdu, artinya segala puji bagi Allah. Kalau kita katakan walillahil ham, artinya segala kesedihan, kegalauan, kegundahan itu milik Allah. Nah, ini penghinaan kepada Allah. Ya, penghinaan kepada Allah. Maka harus dibetulkan. Walillahil hamdu. Ya, walillahil hamd. Artinya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang juga kita dengarkan ya takbir-takbir di masjid itu diiringi dengan musik. Nah, ini juga pelanggaran. Ya, ini juga pelanggaran karena musik-musik ini sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu tentang keharaman musik. Maka wala talbisul haqqa bil batil. Ya, janganlah kalian mencampurkan yang benar dengan yang salah. Ya, kebenaran dengan kebatilan. Baik, ini yang pertama, kita ringkas saja karena mungkin waktunya tidak panjang. Baik. Yang kedua, ya, kesalahan-kesalahan yang kita dapatkan ketika hari Lebaran, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, ya. Jadi Id kita, Id artinya hari Lebaran atau hari raya, ya. Hari yang senantiasa berulang dan dibesar-besarkan, hanya disebut dengan hari raya atau dalam istilah agama kita Id. Hari Id dalam Islam itu cuma dua, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Hari-hari besar yang lain tidak ada. Ya, tidak ada kecuali hari besar pekanan, yakni salat Jumat atau hari Jumat. Baik. Nah, di antara kesalahan yang banyak kita dapatkan dari kaum muslimin adalah ketika mereka keluar rumah atau mereka berziarah ke rumah-rumah kerabat, teman dan sebagainya. Nah, ini wanita-wanitanya keluar dengan bertabarruj. Ya, keluar dengan bertabarruj. Apa itu tabarruj? Al-Imam Syaukani menyebutkan bahwasanya tabarruj itu adalah seorang wanita menampakkan sebagian dari perhiasan-perhiasan dan kecantikannya, ya, kepada khalayak, ya, atau kepada laki-laki yang tidak berhak untuk melihatnya. Sementara ya perhiasan tersebut atau kecantikan tersebut wajib ditutupi sehingga tidak memancing hasrat bagi laki-laki yang tidak berhak untuk berhasrat. Nah, ibu-ibu biasanya keluar, masya Allah, ya, sudah dengan pakaiannya yang menor, gitu ya, lipstik, bedak, masya Allah, ya, ini pelanggaran yang terjadi, tapi dianggap lumrah, dianggap biasa oleh kaum muslimin. Tidak ada yang mengingkari.
Kenapa tidak ada yang mengingkari? Karena dianggap perkara yang biasa. Ya, tidak perlu diingkari. Ya. Maka ini adalah sebuah kesalahan. Ya, apalagi dilakukan saat pergi sholat ke lapangan, masya Allah. Belum lagi parfumnya yang kemana-mana tersebar. Ya. Sehingga wanita saat keluar pergi sholat misalnya, maka hendaknya menggunakan pakaian yang tidak mengundang syahwat laki-laki. Ya. Kemudian menutupi kecantikannya. Kalau perlu pakai cadar. Ya, kalau memang tidak mau pakai cadar, maka jangan berhias. Ya, jangan berhias kalau memang tidak mau pakai cadar. Belum bisa misalnya pakai cadar, maka jangan menggunakan hiasan-hiasan atau riasan-riasan di wajah atau di pakaiannya yang menarik. Ya, orang ketika dia lewat, ya, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, karena bisa memancing memancing hasrat laki-laki yang tidak berhak untuk berhasrat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wahai para wanita, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah yang pertama." Nah, tabarruj ini sendiri seperti yang kita definisikan tadi dari definisinya Imam Asy-Syaukani, bahwasanya tabarruj itu adalah seorang wanita ketika keluar rumah kemudian dia menampakkan sebagian dari perhiasannya, ya, yang tidak boleh tampak, dan juga menampakkan kecantikannya yang seharusnya wajib untuk ditutupi karena hal itu dapat memancing hasrat laki-laki. Ya. Maka ikhwati fillah nasallahu iyyakum, diperhatikan istrinya, diperhatikan anaknya, jangan sampai mereka keluar seperti itu. Kalau ada seorang suami yang membiarkan istrinya keluar seperti itu, kalau ada seorang ayah yang membiarkan anaknya keluar dengan bertabarruj seperti itu, maka laki-laki ini adalah laki-laki yang dayuf. Dalam sebuah hadis dikatakan, ya la'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam dayuf. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat dayuf. Dalam hadis yang lain dikatakan, inna fi babil jannati maktub antum harumun 'ala dayuf. Ya, di surga itu, di pintu surga itu tertulis, ada tulisan di situ, kamu ini haram dimasuki oleh laki-laki dayuf. Siapa itu laki-laki dayuf? Alladzi aqarra su'a fi ahlihi. Orang yang membiarkan keburukan terjadi pada keluarganya. Laki-laki yang tidak punya kecemburuan terhadap istrinya, terhadap anaknya, ya. Istrinya gombal-gombal tukang ikan atau penjual ikan, dia tidak masalah. Ini laki-laki dayuf. Istrinya dibonceng sama laki-laki tukang ojek yang bukan mahramnya, dia tidak masalah. Ya, biar saja, bahkan dia senang karena tidak merepotkan lagi. Ini laki-laki yang dayuh. Nah, maka tidak boleh ada yang seperti ini. Perhatikan istri Anda, perhatikan anak-anak Anda ketika mereka keluar rumah, ya. Apakah mereka sudah sesuai dengan syariat Allah atau tidak? Nah, salah satu yang melanggar syariat adalah ketika bertabarruj, meskipun judulnya mau pergi sholat Idul Adha atau Idul Fitri di lapangan. Ya, ini sangat perlu untuk diperhatikan. Nah, apalagi perempuan-perempuan yang masya Allah ya tidak punya batasan seakan-akan terhadap laki-laki. Ya, ketemu si fulan, ngobrol, ketemu si fulan, padahal bukan mahramnya. Ya, maka ini dalam agama kita disebut dengan salfa. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Atbahun nisa'i salfa." Ya, wanita yang paling jelek itu salfa. Ya, siapa itu wanita salfa? Orang yang tajarra, dia apa namanya? Wanita yang berani gitu sama laki-laki, ngobrol, maksudnya bukan melawan ya, maksudnya ngobrol, kemudian seakan-akan tidak ada batasan di antara mereka, seakan-akan sama saja dia dengan laki-laki, ya. Maka ini wanita yang jelek, ya. Rajah wallajah, suka keluar rumah, ya, kemudian suka jalan-jalan, traveling. Ini salfa, tidak boleh wanita seperti ini. Dalam Islam ini wanita yang paling jelek, meskipun di zaman sekarang wanita-wanita seperti ini dianggap ya memiliki kedudukan. Kalau dia suka traveling, kemudian dia bikin konten dan sebagainya. Ya. Bahkan apa namanya? Yang termasuk definisi tabarruj oleh para ulama adalah ketika wanita itu suka keluar gitu, suka keluar rumah, kemudian campur-campur dengan laki-laki di jalan dan sebagainya. Ini adalah salah satu dari definisi wanita yang bertabarruj. Di antara pelanggaran-pelanggaran yang terjadi ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum adalah ya salamannya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ya, ketika ketemu sambil ya ceritanya maaf-maafan gitu ya.
kemudian bersalam-salaman. Tidak peduli ini mahram atau bukan. Ini pelanggaran dalam syariat kita. Ya, pelanggaran dalam syariat kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inilah usafihun nisa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya itu tidak mau salam perempuan. Maksudnya perempuan yang bukan mahram beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nabi. Kalau ada yang bilang, oh saya tidak ada hasrat, saya insya Allah menjaga. Kuat mana kita dengan Nabi dalam menjaga hasrat kita, dalam menjaga syahwat kita? Ya, kalau dibilang, oh saya ini laki-laki yang soleh. Soleh mana kita dengan Nabi SAW? Nabi mengatakan, inilah usafihun nisa. Saya ini tidak salaman sama perempuan, tidak jabat tangan sama perempuan. Ya, bukan salam assalamualaikum ya. Ya, maksudnya saya ini tidak jabat tangan dengan perempuan manapun kecuali ya, mahram beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam berbaiat sekalipun Nabi tidak bersalaman, tidak berjabat tangan dengan wanita. Ya, maka tidak boleh bagi kita untuk bergantangan dalam masalah ini. Ya. Karena ikhwati fillah nazanallahu wa iyyakum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu fitnatan adarru lirrijali illa nisa." Saya tidak meninggalkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnah yang lebih besar bagi laki-laki kecuali perempuan. Ya. Sementara kalau salaman, siapa yang bisa menjamin tidak ada syahwat di situ? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak mau melakukannya, apalagi kita, meskipun kita ini ustaz, ya, dan sebagainya. Tidak ada yang menjamin ikhwati fillah nazanallahu wa iyyakum. Ya, bahkan istri beliau ya, yang paling dicintai Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, wallahi ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yada imra'atin qat ma kana yubayi'uhunna illa bil kalam. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, demi Allah, beliau bersumpah, tidak pernah tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuh tangannya perempuan sekalipun. Ya, maksudnya perempuan yang bukan mahram beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah. Ya, bahkan dalam keadaan berbaiat pun Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat mereka tidak dengan jabat tangan, akan tetapi dengan perkataan saja. Lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan seperti ini, dan kita kalau mengaku sebagai umatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wajib mengikutinya. Ya. Maka bapak-bapak jangan bermudah-mudahan, wah ini sepupu saya, ini sepupu berapa kali gitu. Nah, ini sepupu saya, sepupu bukan mahram lagi. Oh tidak enak, ya kita tidak enak sama manusia, tapi enak saja kepada Allah. Ya, kita takut manusia tersinggung, tidak takut kita dengan siksaan Allah. Nah, ini yang perlu diperbaiki. Sampaikan saja sama mereka, apa susahnya? Maaf, saya tidak boleh menyentuh kamu. Ya, kamu sudah bukan mahram saya. Ya, apa susahnya disampaikan? Ya, kalau kita sampaikan ya mulai dari situ insya Allah seterusnya tidak akan lagi ya, diulang. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu ditusuk kepalanya dengan besi, bahkan besi yang panas, ya, itu lebih baik bagi dia daripada menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya. Ya. Menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Mahram itu apa? Mahram nikahuhu. Seseorang yang haram untuk dinikahi. Karena tiga hal. Ya, ada tiga hal sehingga seorang wanita atau seorang laki-laki itu haram dinikahi. Ya. Itu yang disebut dengan mahram. Yang pertama adalah karena nasab. Ya, karena nasab. Seperti ibu, ya, ibu ke atas. Tidak boleh seseorang menikahi ibunya, neneknya, ya, nenek buyutnya dan sebagainya. Kemudian juga ke bawah, ya, anak perempuan. Tidak boleh seseorang menikah dengan anak perempuannya. Ya, cucu perempuannya tidak diperbolehkan. Nah, ini cucu langsung ya. Kalau cucu dari sepupu tidak masalah. Ya, anak dari sepupu kita pun tidak masalah kita nikahi. Ya, tidak masalah kita nikahi. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib bersepupu dengan Rasulullah. Kemudian Ali bin Abi Thalib menikah dengan anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah radhiyallahu taala anha. Ya, maka itu tidak mengapa. Adapun yang kita maksud di sini adalah anak perempuan, ya, cucu perempuan dari saudara atau cucu perempuan kita. Kemudian saudara kandung, ya, tidak boleh menikah dengan saudara kandung. Oh, ini mahram.
Nah, boleh bersalam-salaman, ada wanita dengan saudaranya boleh bersalaman, itu mahramnya. Ya. Demikian pula dengan cucunya, boleh, cucu langsung maksudnya ya, cucu langsung atau cucu dari saudaranya, maka ini boleh. Nah, itu termasuk dalam kategori mahram. Demikian pula bibi atau tante, ya, tante dari ayah atau dari ibu, saudarinya ayah kita atau saudarinya ibu kita. Kalau perempuan saudaranya ibunya atau saudaranya bapaknya, itu mahramnya, om ya, om atau paman. Tapi paman langsung, kalau om sudah sepupunya bapak sudah bukan mahram itu. Ya bapak saja dengan sepupunya sudah bukan mahram. Ya, kita dengan sepupu kita itu bukan mahram. Maka anak kita dengan sepupu kita terlebih lagi bukan mahram. Ya, maka tidak boleh. Ya, kemudian yang termasuk mahram adalah ponakan dari saudara kandung. Ya, seterusnya ke bawah. Ponakan dari saudara kandung dan seterusnya ke bawah. Ya, maka ini mahram. Boleh seorang bibi ketemu dengan ponakannya, boleh dia bersalam-salaman, boleh dia berpelukan ya, pelukan sayang, ya, saling memaafkan dan sebagainya, tidak masalah. Ya, karena itu mahramnya. Adapun selain itu maka tidak boleh. Kemudian mahram yang kedua adalah disebabkan oleh pernikahan. Ya, misalnya mertua. Ya, mertua. Kalau dia sudah menikah dengan anaknya, ya, sudah merasakan hubungan badan, maka mertuanya selamanya jadi mahram, tidak boleh lagi dinikahi. Ya, begitu pula dengan misalnya seorang laki-laki punya anak menikah dengan seorang wanita, maka anaknya itu sudah menjima istrinya, maka selamanya jadi mahram dengan mertuanya. Ya, maka berlaku semua yang dibolehkan pada mahram, salaman, ya, kemudian melihat rambut dan sebagainya, ini diperbolehkan. Ya, kemudian istri anak atau istri ayah, ya, istri anak atau istri ayah, atau suaminya ibu, ya, suaminya ibu atau suaminya anak, ya, suaminya anak itu mahram untuk lamanya. Kemudian mahram yang disebabkan oleh menyusu, ya, ada orang yang menyusu kepada wanita lain, maka itu menjadi mahramnya. Ibu itu yang menyusui dia mahramnya. Kalau dia perempuan, maka suami dari ibu itu mahramnya. Tidak boleh dia nikahi selama-lamanya. Tidak boleh dia nikahi selama-lamanya. Kemudian saudaranya karena sepersusuan. Ya, ada orang yang menikah, ada orang yang disusui oleh seorang perempuan, kemudian perempuan yang menyusui dia itu punya anak perempuan misalnya, yang disusui ini laki-laki, maka dia tidak boleh menikah selama-lamanya. Ya, karena itu disebut dengan saudara sepersusuan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, selainnya itu tidak boleh. Ya, tidak boleh dia salaman, ya, tidak boleh boncengan berdua, ya, berduaan di mobil dan seterusnya, ya, bercanda-bercanda, ini nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Ya, hati-hati karena ini hukum Allah. Tidak boleh kita langgar. Ya, kita punya aturan dalam agama ini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, kutiba ala bini Adam nasibuhu minaz zina, mudriku dzalika la mahalah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagai hubungan daripada perkara yang kita sebutkan sebelumnya tentang bahayanya orang yang menyentuh yang bukan mahramnya, ya, atau berduaan dengan yang bukan mahramnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap anak cucu Adam itu sudah ditentukan bagiannya dari zina. Dia tidak akan apa? Dia tidak akan menyalahi itu, pasti dia akan lakukan. Nah, sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja bentuk-bentuk zina itu? Nah, ini kita bahas karena kaitannya dengan salaman tadi, ya, salaman dengan yang bukan mahram. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fal ainani zinahuma nazar." Mata berzina dengan melihat, ya, melihat ada wanita cantik misalnya dilihat-lihatin, ini zina. Ya. Zina kata para ulama dosanya dosa kecil. Ya, tapi zina kalau dosa kecil diremehkan jadi dosa besar. Ya, melihat atau menonton hal-hal yang dilarang, ya, yang menampakkan aurat perempuan, ini zina. Ya, ada cewek lewat cantik diikuti, ini zina mata namanya. Kemudian wal udhunani zinahumal istima', ya, telinga zinanya dengan mendengar. Ya, misalnya teleponan dengan perempuan, kemudian dia menikmati suaranya, ini zina.
Oh, Masya Allah, ini suaranya nih enak betul didengar. Cantik betul kok. Kalau saya teleponan sama fulana ini kok tenang rasanya. Ini zina. Ini zina. Ya, ngobrol berduaan padahal bukan mahram. Bukan mahram, maka mendengar kata-katanya, Masya Allah, ini kok kalau bicara enak betul rasanya. Ya, kalau kita ngobrol sama dia bikin tenang. Itu zina itu. Ya. Kenapa kamu mau jadikan itu sebagai suamimu atau istrimu misalnya? Oh, Masya Allah. Kalau saya ngobrol dengan dia kok rasanya tenang. Oh, berarti ente sering ngobrol dong. Nah, itu zina. Selama ini sudah melakukan zina tanpa sadar. Naam. Wal lisanu zinahu al-kalam. Ya, dan lisan itu zinanya adalah dengan bicara. Ya, menggombal misalnya, berkata-kata manis sehingga meluluhkan hati lawan jenis. Ini zina. Ya, ini zina. Nah, dan bagaimana kalau chat Ustadz? Ya, chatting. Ya, kata para ulama, tulisan itu sama hukumnya dengan lidah. Tulisan itu sama hukumnya dengan lidah. Kamu di mana, Babes? Ya, sudah makan atau belum? Masya Allah, kamu kok peduli banget ya. Nah, saya makan atau belum? Ya, kamu gimana? Perasaan kamu gimana? Sekarang senang atau tidak? Ini semua ya apa namanya? Perkara zina. Maka seorang laki-laki dan perempuan boleh berbicara, boleh ngobrol dalam hal-hal yang dibutuhkan saja. Ya. Kalau sudah tidak dibutuhkan, sudah jangan. Ya, misalnya ada orang yang menelpon cari suaminya misalnya di kamar mandi, kemudian temannya nelpon, diangkat. Ya, halo, ini siapa? Saya si Fulan. Suamimu mana? Oh, dia lagi di kamar mandi. Oh ya, sudah ya. Tunggu dulu. Ada yang mau saya tanyakan ini. Gimana akhirnya berlama-lama? Ini zina. Zina dengan lisan. Ya. Maka boleh berbicara seperlunya saja. Kalau sudah habis keperluannya, maka tinggalkan. Ya. Halo, suaminya mana? Oh, suaminya saya di kamar mandi. Nanti ya, telepon lagi. Nanti saya kasih tahu. Nah, suruh nelpon kamu. Sudah selesai. Nah, ini dibutuhkan. Baik. Wal yadu zinaha al-batash. Kata Nabi SAW, dan ini menjadi pembahasan kita tentang salam-salaman tadi. Zinanya tangan itu dengan menyentuh. Dengan salaman. Dengan menyentuh wanita yang bukan mahram. Warrijlu zinahal khuta. Ya. Dan kaki itu zinanya dengan berjalan. Berjalan menuju tempat perzinahan. Berjalan menuju misalnya ngapel ya, ke tempat pacarnya dan sebagainya. Itu zina. Nah, coba dibayangkan berapa banyak zina yang dilakukan sama orang pacaran itu. Meskipun mereka tidak pernah melakukan hubungan badan misalnya. Allah wa iyyakum, tapi sudah melakukan perbuatan-perbuatan zina, sadar atau tidak sadar. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal qalbu yahwi wa yatamanna. Zinanya qalbu, ya, zinanya jantung itu dengan bersyahwat. Wah, ini cantik betul ini. Oh, ganteng betul ini, Masya Allah, bibirnya tipis. Diperhatikan wajahnya orang. Ya, Masya Allah, alisnya itu kok kayak elang yang sedang mengepakkan sayap di atas angkasa ya. La haula wala quwata illa billah. Kesengsem. Ya, jangan dilihat. Makanya dalam syariat kita disuruh untuk menundukkan pandangan laki-laki atau perempuan. Ya, jangan laki-laki saja yang disuruh menundukkan pandangan, perempuan juga karena perempuan juga bersyahwat. Ya, bersyahwat juga kepada laki-laki. Lihat laki-laki jangan. Ya, kalbu itu zinanya dengan mengharapkan, berharap dan bersyahwat. Dia harap, waduh, coba saya ketemu ini, saya apain ini perempuan. Itu zina. Ini sudah masuk ke dalam tingkat yang berbahaya. Kalau sudah seperti ini. Kemudian kata Nabi, wa yusaddiqul farju au yukadzibuhu. Kemudian ujung-ujungnya nanti adalah kemaluan. Ya, dia membenarkan syahwatnya tersebut atau tidak. Maksudnya dia membenarkan dia melakukan zina yang lebih besar, yakni zina persetubuhan atau tidak. Ya, dia menghindarinya. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Maka dari sini ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, sebagaimana yang sering kita sebutkan, Islam itu ketika mengharamkan sesuatu, maka yang diharamkan bukan cuma sesuatu tersebut, tapi jalan menuju sesuatu yang diharamkan itu juga diharamkan. Ya, seperti apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuz zina", jangan mendekati zina. Ya, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Itu perbuatan jelek, perbuatan fahisyah, keji, dan seburuk-buruknya jalan dalam menyalurkan syahwat. Ya. Nah, ini tadi perantara-perantara kepada zina yang besar. Ini zina-zina yang kecil tadi. Dengan mata, dengan telinga, dengan tangan, dengan hati, dan sebagainya.
Nah, ini zina-zina kecil yang menghantarkan kepada zina yang besar. Karena tidak mungkin dia langsung berzina dengan zina besar kalau tidak ada perantara-perantaranya. Kemudian ikhwati fillah nasallallahu wa iyyakum, ya, di antara pelanggaran-pelanggaran yang terjadi ya, ketika lebaran itu adalah minta-minta THR ya, atau minta oleh-oleh ya. Kapan kamu datang ke kampung? Kapan kamu pulang kampung? Oh, insya Allah besok. Jangan lupa oleh-oleh ya. Ini minta-minta, nggak boleh, haram dalam Islam. Ya, minta-minta ini haram dalam Islam dan ancamannya berat. Ya. Ya, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man sa'ala min ghairi faqrin, faka'annaha ya'kulul jamar." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang minta-minta, padahal dia tidak butuh. Ya. Dia ada, tapi dia minta-minta. Maka seakan-akan dia memakan bara api. Ya, jangan lupa ya oleh-oleh apa oleh-olehnya. Dia bisa beli, misalnya oleh-olehnya buah-buahan, dia bisa beli. Ya, kalau memang dia membutuhkan buah-buahan, dia bisa beli. Dia tinggal ke pasar cari lapak buah atau raja buah, tinggal beli kan. Ya, bukan endorse ya. Ya. Tinggal beli, apa masalahnya? Tapi dia minta gitu. Maka ini dia terjatuh dalam hadis tersebut. Dia tidak membutuhkan atau dia bisa mendapatkannya sendiri dengan kemampuannya, dengan uangnya, dengan hartanya, tapi dia minta-minta. Ya, meskipun diminta apa oleh-oleh. Ini dianggap lumrah, dianggap biasa ya tidak? Dianggap biasa, tapi ini kesalahan yang besar. Ya. Dan diantara kata Al-Imam Adz-Dzahabi, diantara ciri-ciri dosa besar itu adalah ketika Allah mengancamnya dengan neraka. Ya. Nah ini diancam dengan neraka. Orang yang seperti ini diancam dengan siksaan di akhirat kelak. Maka sebagian mengatakan memang minta-minta itu dosa besar. Kalau dia tidak butuh. Adapun kalau dia butuh, nah ini tidak masalah. Tapi diminta sesuai dengan kadarnya. Diminta sesuai dengan kadarnya. Maka asal dari minta-minta itu kata para ulama haram. Asal dari minta-minta itu haram. Nggak boleh. Minta-minta THR. Ya. Apalagi anaknya diajarin minta THR. Oh, itu sana omu datang itu. Orang kaya. Minta THR gitu. Nggak boleh ini. Ini diajari anak kita untuk melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Ya, minta. Ya. Om, ada THR om? Allahumma. Ya. Jangan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innal mas'alata la tahil. Minta-minta itu tidak halal. Tidak halal berarti apa? Ya haram. Haram. La tahil. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali orang yang memang sengsara hidupnya. Dia enggak, kalau enggak minta, enggak makan dia. Ya, dia bisa mati. Nah, ini boleh. Nah, sekarang kita ukur dengan diri kita yang biasa minta-minta THR itu. Apakah kita mati kalau tidak dapat THR? Ya, apakah kita sengsara kalau tidak dapat THR? Kan tidak. Kita ada uang, tapi memang sukanya minta-minta saja. Dan ini akhlak yang jelek, ini minta-minta. Akhlak yang sangat-sangat buruk. Suka minta-minta. Ya, oleh-oleh dong om, ya, oleh-oleh dong tante. Ya, oleh-oleh apa? Kue. Kan ente bisa beli. Gitu. Tidak sampai sengsara kalau tidak dibawakan kue kan. Maka itu tidak boleh. Atau orang yang memiliki utang yang susah untuk dibayar. Dia punya utang tapi dia bisa bayar tapi ditunda-tunda, ini tidak masuk. Adapun kalau dia punya utang dan dia mau bayar tapi susah betul, ini ya bahkan boleh diberikan apa? Zakat dari baitul mal. Boleh. Nah, ini boleh dia minta sekedar yang bisa memenuhi kebutuhannya, sekedar yang bisa dia gunakan untuk membayar hutang. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man sa'ala an-nasa liyusriya bihi lahu fa innahu humushun fi wajhihi." Ya. Wa radfun ya'kuluhu min jahannam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta untuk menambah hartanya, ya tidak mesti dia kaya, tapi untuk menambah hartanya, di rumahnya misalnya ada kue, dia minta kue sama orang. Ya, atau dia punya uang tapi dia tidak mau beli, dia minta sama orang. Barang siapa yang melakukan perbuatan seperti ini, minta-minta seperti ini, fa innahu humushun fi wajhihi. Maka itu adalah coreng, wajahnya tercoreng ya, kayak begitu ya. Itu adalah corengan atau cakaran yang ada di wajahnya pada hari kiamat. Au radfun ya'kuluhu min jahannam, atau batu panas, batu terbakar yang akan dia makan nanti pada hari kiamat di neraka, tentunya di neraka jahannam.
Nah, ini kata Imam Az-Zahabi tadi, kalau ada suatu perbuatan dosa kemudian di dalam teks larangan dosa tersebut disebutkan ancaman neraka, maka itu dosa besar. Ada dosa-dosa yang disebut sebagai pelanggaran tapi tidak disebutkan ancamannya langsung. Ya, maka itu dosa-dosa kecil. Begitu Imam Az-Zahabi membagi dosa besar dan dosa kecil dalam kitabnya Al-Kabair. Nah, ini diancam dengan neraka. Yang dia dengan batu panas, batu terbakar yang akan dia makan nanti di mana? Di neraka jahanam. Berarti diancam. Kalau begitu minta-minta padahal dia tidak butuh, itu dosa besar, bukan dosa kecil. Ya, in qalilan fa qalil. Kalau yang dia minta itu sedikit, maka sedikit juga yang dia makan nanti batu-batu itu. In katsiran fa katsir. Kalau yang dia minta itu banyak, maka banyak juga nanti ya corengan di wajahnya itu, cakaran di wajahnya, dan banyak juga batu panas yang akan dia lahap nanti di neraka jahanam. Afanillahu wa iyyakum. Maka tidak boleh dibiasakan ya minta-minta. Ya, termasuk minta-minta yang nyinggung-nyinggung gitu. Akhi, bagaimana kabarnya antum? Akhi, alhamdulillah ana baik. Tapi sayang anak saya lagi sakit, butuh biaya. Nah, ini sebenarnya minta ini. Ya, minta. Ya. Besok ini ada kajian di ya. Ada kajian di kota Fulanah. Ya, kamu pergi enggak? Pergi. Kalau kamu, dia sengaja tanya temannya, kamu pergi atau tidak? Supaya dia juga ditanya. Ya kan? Kalau kamu pergi atau tidak? Pengen sih, cuma lagi nggak ada duit. Sebenarnya minta dia. Ya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Kalau niatnya memang meminta. Kalau niatnya mengabarkan, ya tidak masalah. Tidak masalah. Ya, saya tidak punya uang untuk pergi, tidak masalah. Tapi kalau dalam hatinya dia meniatkan, dia mengucapkan seperti itu karena minta, ini juga masuk dalam bab meminta-minta dan tidak diperbolehkan. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala ar-rajulu yas'alu an-nasa hatta ya'ti yaumal qiyamati laysa fi wajhihi maz'atu lahmin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu akan terus membiasakan perbuatan meminta-minta sampai nanti di hari kiamat. Nah, ini ancaman nih. Nanti di hari kiamat dia akan datang dengan wajah yang tidak punya daging sama sekali. Ya. Ini ancaman bagi orang yang suka meminta-minta. Apapun minta-minta ditraktir, minta THR, minta oleh-oleh, ini nggak boleh. Ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Nah, kemudian yang terakhir karena sudah waktunya sudah berlalu panjang, ya. Antara hal-hal yang dilarang tapi dianggap lumrah, dianggap biasa ketika lebaran adalah bercampur baurnya laki-laki dan perempuan. Ya, bercampur baurnya laki-laki dan perempuan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabarkan oleh Ibnu Usaid Al-Ansari radhiyallahu taala anhu bahwasanya dia suatu ketika annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa huwa kharijun minal masjid faqtalata ar-rijal ma'an nisa fi at-tariq. Ya. Kata Abu Usaid Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah keluar dari masjid, kemudian Rasulullah berbicara. Maka para sahabat saking semangatnya mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun berkumpul. Laki-laki perempuan bersatu. Ya, di jalanan. Ya, di jalanan. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Istakhirna fa innahu laysa lakunna an tahquqna tariq." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai perempuan, ya mundur-mundur. Ya, jangan bercampur dengan laki-laki," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maunya begitu, ya, mundur-mundur. Ya, jangan bercampur dengan laki-laki karena sesungguhnya kalian tidak boleh atau tidak punya hak untuk memenuhi jalan. Ya, maksudnya tidak boleh bercampur laki-laki dan perempuan di jalanan. Ya, ini syariat agama kita ini. Ini syariat agama kita. Ya, maka berkumpulnya laki-laki di jalanan, ya, ini sesuatu yang diingkari dalam agama kita. Kata para ulama, kalau di jalanan saja yang bisa dilihat oleh banyak orang, ya, bisa disaksikan oleh banyak orang, tidak boleh. Maka bagaimana lagi kalau di dalam bangunan, dalam kantor, ya, dalam ruangan tertentu, dalam aula yang orang itu bercampur baur laki-laki perempuan, maka ini lebih tidak boleh lagi. Ya. Sekali lagi kalau di jalanan saja yang bisa dilihat oleh banyak orang, sehingga orang malu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, itu tidak boleh. Maka bagaimana lagi kalau dalam rumah, dalam gedung, ya, dan sebagainya. Ini juga di antara kesalahan-kesalahan yang banyak terjadi, harusnya kita singgung tadi,
Ya, kalau orang-orang ziarah ke rumahnya, para wanita itu kalau di luar rumah pakai jilbab misalnya, tapi kalau dalam rumah, meskipun yang masuk sepupunya atau siapa ya, yang bukan mahramnya itu tidak pakai jilbab gitu. Biarkan saja, seakan-akan jilbab itu untuk keluar rumah saja. Kalau dalam rumah siapapun yang masuk, dia tidak apa namanya, tidak pakai jilbab. Ini juga keliru. Baik. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya minggirlah atau mundur-mundurlah. Ya, tidak boleh kalian wahai para wanita untuk memenuhi jalanan. Ya, alaikunna bihafati tariq. Ya, hendaklah kalian di pinggir-pinggir jalan saja. Di pinggir-pinggir jalan kalau ada laki-laki tentunya. Kalau tidak ada laki-laki ya mau di tengah juga tidak masalah. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kalian di pinggir-pinggir. Ya, maka kata Abu Usaid Al-Ansari, "Fakanatil mar'atu taltasiqu bil jidari hatta inna thawbaha la yata'annaqu bil jidari min lusukiha." Kata Abu Usaid sampai ketika itu perempuan itu tidak ada alasan gitu. Oh, nanti begini, oh saya begini, tidak ada. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu, mereka langsung bertindak. Nah, inilah keimanan dan bentuk dari keimanan bil jawarih yang dinampakkan oleh para sahabat. Tidak ada oh tunda-tunda, oh tunggu, nanti saya begini. Banyak alasan. Tidak, langsung saja minggir. Ya. Sampai-sampai mereka apa? Sampai-sampai mereka nempel di dinding. Ada wanita, kata Abu Usaid, sampai ada seorang perempuan yang tergantung pakaiannya di dinding karena saking rapatnya dia dengan dinding. Ya, maka tidak diperbolehkan. Ibnu Hajar mengomentari hadis ini, beliau mengatakan wa fihi ijtinabu mawadhi'it tuham. Ya, dalam hadis ini ada perintah untuk menjauhi perkara-perkara yang berpotensi untuk menimbulkan fitnah. Ya, dalam hadis ini ada larangan atau ada perintah untuk menjauhi perkara-perkara yang bisa mendatangkan fitnah, bisa mendatangkan ya ujian, yang bisa mendatangkan dosa. Naam. Wa karahatu mukhalatatir rijal lin nisa fi turuqati fadlan 'anil buyut. Ya, kata Ibnu Hajar ketika beliau menjelaskan tentang hadis ini dalam Fathul Bari beliau, karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan dalam hadis ini juga terdapat kebencian syariat terhadap bercampurnya laki-laki dan perempuan ya di jalanan, apalagi di dalam bangunan dalam rumah atau yang semisalnya. Nah, maka ini pelanggaran-pelanggaran yang lumrah kita anggap biasa ya, bahkan dinormalisasi, padahal ini adalah pelanggaran-pelanggaran agama. Dan masih banyak pelanggaran-pelanggaran lain ya, seperti apa namanya, memutar takbiran dengan musik dan sebagainya, dan banyak pelanggaran lain yang mungkin tidak sempat kita sampaikan di sini karena keterbatasan waktu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke moderator.